akhirnya aku bisa bikin video lagi setelah hiruk pikuk ke beberapa hari kemarin. Jadi seperti yang kalian udah tahu semuanya, beberapa waktu lalu, tepatnya di hari Sabtu tanggal 6 Maret kemarin, aku resmi menikah. Jadi akhirnya kita nikah guys. Dari semua yang sudah kita lalui, panjang banget ceritanya. Jadi untuk menikah di luar negeri itu gak gampang sama sekali. Jadi perjuangan kita itu startnya mulai bulan September tahun 2020. Nah, aku bakalan share nih apa aja dokumen yang dibutuhkan buat kalian yang misalkan akan menikah di luar negeri, terutama yang mungkin calon suaminya dari negara Hungaria karena suamiku dari Hungaria, atau mungkin negara di Eropa lainnya. Siapa tahu bisa membantu. Ngomongin masalah dokumen menikah di luar negeri itu udah pasti di kepala kalian itu ribet dan yes, memang ribet. Ini memakan waktu yang sangat lama, terus memakan tenaga yang sangat banyak dan juga fulus yang sangat banyak juga. Jadi kalian mesti ready secara fisik dan mental sebelum melakukan administrasi dan dokumentasi ini guys. Oke, jadi yang pertama banget yang harus kalian cari itu adalah surat keterangan belum pernah kawin atau belum pernah menikah. Jadi biasanya kalau dulu itu cari surat SKKM atau SKB PK atau SKB PM itu di kantor catatan sipil masing-masing provinsi. Cuman berlaku tahun 2017 atau 2018 yang saya baca, itu kalian bisa cari suratnya di kantor lurah juga. Jadi masing-masing pemerintahan kota udah punya otoritas untuk mengeluarkan surat keterangan belum pernah kawin atau menikah ini. Cuman masing-masing provinsi beda-beda ya. Jadi setiap government itu aplikasinya beda. Jadi kalian harus cari tahu sendiri. Kalau saya nyarinya di kantor lurah doang cukup. Jadi contohnya itu kayak gini nih. Jadi surat, kalau kalian bisa lihat, keterangan belum pernah kawin, dan itu ditandatangani sama orang yang melakukan administrasi. Nah, masalahnya kalau misalnya sampai lurah doang, itu yang tanda tangan ini biasanya bukan bukan pejabat yang terdaftar di Kementerian Hukum gitu. Jadi mau nggak mau kalian nanti harus legalisir surat ini ke notaris yang notaris tersebut terdaftar di Kementerian Hukum gitu. Nah, kalau misalnya ke kantor catatan sipil gimana? Nah, kalau kantor catatan sipil bisa aja yang menandatangani tersebut namanya sudah terdaftar di Kementerian Hukum. Tapi itu nggak jamin ya, saya nggak tahu juga. Cuman ada teman saya yang juga mencari surat ini ke kantor catatan sipil, dan dia nggak usah ke notaris lagi karena ternyata nama orang yang menandatangani surat tersebut sudah terdaftar di Kementerian Hukum gitu. Oke, jadi setelah udah dapet nih dari kantor lurah atau catatan sipil, kalian bisa bawa surat ini beserta akte lahir kalian. Jadi yang dibutuhkan yang kedua adalah akte lahir. Akte kelahiran ini juga biasanya yang menandatangani kan belum tentu namanya juga terdaftar di Kementerian Hukum, dan biasanya yang menandatangani sudah tiada alias sudah meninggal. Karena kan ya kalau misalnya saya lahirnya tahun 91, yang menandatangani ya kemungkinan sih sekarang orangnya udah nggak ada.
Jadi pasti namanya udah nggak ada juga di Kementerian Hukum. Nah, untuk itu akte kelahiran juga biasanya ikut dibawa ke notaris untuk dilegalisir. Jadi ada dua, kalau buat saya ada dua dokumen yang harus dilegalisir sama notaris. Jadi surat keterangan belum menikah dan juga akte. Caranya gimana sih tahu kalau notaris tersebut sudah terdaftar di Kementerian Hukum atau tidak? Jadi kalau misalnya kalian searching di Google mencari notaris yang tinggalnya dekat rumah kalian, cari tahu misalnya namanya adalah Pak Bambang Sijabat misalnya. Nah, kalian bisa cek nama Bambang ini di legalisasi.ahu.go.id. Jadi itu adalah website untuk aplikasi legalisir semua dokumen di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau kalian udah masuk ke sana, ke pemohon, kalian bisa cek nama notaris atau nama yang menandatangani dokumen kalian. Kalau misalnya pas kalian masukin nama Bambang itu keluar, berarti memang sudah terdaftar di Kementerian Hukum. Tapi lanjut, ini adalah hal yang lumayan penting yang bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman lainnya, karena saya sendiri sudah mengalami, jadi saya nggak mau yang lain juga ikut mengalami sama seperti saya. Ketika kalian ke notaris, biasanya beberapa notaris itu punya jasa untuk mentranslate ke bahasa Inggris lalu dilegalisasi. Nah, kalau kayak saya karena bahasa yang diharuskan adalah Hongaria, jadi saya pikir bahasa Inggris nggak usah, atau juga nanti bakal ditranslate ke bahasa Hongaria. Jadi saya pikirnya dari bahasa Indonesia tinggal ke bahasa Hongaria gitu. Tapi ternyata itu jauh lebih mahal. Bodohnya saya nggak tahu dan tidak ada yang ngasih tahu juga. Dan ini kan pengalaman pertama juga ya. Jadi kalau misalnya mentranslate ke bahasa Indonesia lalu ke Hongaria itu biayanya mahal banget. 5 lembar sih, itu sekitar 5 jutaan guys. Kantong bolong langsung. Sedihnya karena itu cuma 5 lembar gitu. Dan kalau misalnya kalian bisa translate ke bahasa Inggris dulu, itu ternyata jauh lebih murah, setengah harga. Jadi kalau bisa apapun itu bahasa yang dituju, kalau bukan bahasa Inggris ya, maksudnya kalau ke Norwegia butuhnya bahasa Norway, kalau misalnya ke Belanda butuhnya bahasa Belanda, ada baiknya kalian translate ke bahasa Inggris dulu, lalu dari Inggris ke negara yang dituju. Karena kalau dari Indonesia ke Inggris tuh murah, cuma 100 ribuan, atau ya paling mahal lah 250 kali ya per lembar. Mungkin saya salah, tapi nggak mungkin sampai jutaan kayak Indonesia ke Hongaria gitu. Jadi kan itu lumayan, dan ternyata setelah saya tahu kalau translate-nya dari bahasa Inggris ke bahasa Hongaria itu harganya yang semua dokumen saya itu 2,5 juta dari 5 juta. Berarti kan 50% ya, lumayan gitu. Jadi kalau kalian sudah selesai melegalisasi, kalian tinggal aplikasi legalisasi ke legalisasi.ahu.go.id tadi, lalu tinggal diisi semua kolom-kolomnya. Dan kemarin kan karena COVID, jadi gak bisa langsung bawa ke sana. Jadi setelah kalian masukkan permohonan, biasanya kalian akan dapat email bahwa dokumen kalian sedang direview. Kalau memang sudah sesuai dengan standarnya mereka, itu mereka akan kasih tahu kapan bisa diambil stiker dari Kemenkumham gitu. Jadi nanti stiker itu yang akan ditempel ke dokumen yang sudah dicap sama notaris. Nah, setelah dari Kemenkumham belum selesai karena masih ada lagi lanjutannya. Setelah dari Kemenkumham kalian pergi ke Kemenlu. Jadi di Kemenlu juga ada aplikasinya selama COVID. Jadi mereka juga ada di HP. Cuman aplikasinya benar-benar nggak friendly, nggak user friendly sama sekali. Dan waktu ngupload juga kalian mesti benar-benar foto dokumennya jelas. Terus yang paling penting itu di stiker Kemenkumham ada
apa ya, kayak nick sama nama orang yang mencap dokumen kalian itu mesti jelas gitu, nggak boleh lecek atau gimana. Kemarin saya sempat lecek sedikit, jadi beberapa kali ditolak gitu, cuman akhirnya saya berusaha gimana caranya biar kelihatan jelas gitu. Usahakan pakai resolusi yang bagus, jadi biar cepat langsung di accept gitu. Kalau sudah diterima dokumennya, mereka juga sama kayak Kemenkumham, mereka akan kasih tahu kapan kita bisa bawa dokumennya ke sana dan dapat stikernya. Nah, lalu apalagi setelah kita dapat stiker dari Kemenhukam dan juga Kemenlu, kalian tetap masih harus cari cap satu lagi ke embassy. Jadi ini adalah cap terakhir yang kalian butuhkan untuk 2 dokumen awal agar kalian bisa memenuhi persyaratan dokumen menikah di luar negeri, khususnya di Hongaria. Jadi setelah kalian sudah dapat cap semua institusi ini dari Kemenkumham, Kemenlu dan juga embassy, baru kalian translate. Translator ini cuman ada di Hongaria, jadi tidak ada di negara manapun. Lalu yang saya lakukan adalah mengirim dokumen saya ke Hongaria, dan itu pakai DHL 2 dokumen 800.000. Jadi sampai di Hongaria, suami saya yang ngurus ke OVI, dan akhirnya mereka translate. Dan ini juga beda-beda, ada yang kalau kita butuh cepat sehari biayanya lebih mahal, 2 hari lebih mahal. Jadi kita ambil paket yang paling murah, itu biayanya 5 juta, selesainya seminggu guys. Di Hongaria kita hukumnya semua warga negara itu berhak melakukan pernikahan dalam keadaan apapun, termasuk pandemi, asal semua dokumennya itu lengkap. Dan kalau misalnya menikah di sipil, diharuskan dua-duanya. Jadi sepasang ini, calon suami dan istri ini harus hadir di kantor catatan sipil gitu untuk mendeklarasikan keinginannya menikah gitu. Jadi dan selama pandemi kan gak mungkin ya saya ke Hongaria cuma mau mendeklarasikan keinginan saya untuk menikah. Nah, solusinya adalah setelah kita konsultasi beberapa kali dengan pihak Kedutaan Besar Hongaria di Jakarta, beliau menyarankan saya yang di Jakarta itu mendeklarasikan keinginan saya untuk menikah di Jakarta, di embassy gitu, karena tidak bisa ke Hongaria dalam situasi pandemi. Jadi ini juga case baru buat mereka, embassy-nya. Mereka nggak pernah mengurus pernikahan sebelumnya melalui Jakarta dan jarak jauh gitu ya. Nah, sampai di embassy ketika kalian mendeklarasikan keinginan kalian untuk menikah, ternyata itu nggak gampang kalian mendeklarasikan keinginan untuk mendapatkan visa Schengen. Jadi nggak seinformal itu, nggak cuma datang ngasih dokumen terus selesai, enggak. Jadi kemarin saya sempat kaget banget, ternyata itu prosesnya formal sekali. Jadi saya datang ke sana, nggak cuma ngasih dokumen, mereka sebenarnya harus menginterview saya, dan itu interviewnya lumayan lama banget, mungkin sejam ya. Saya sampai keringetan loh karena pertanyaannya banyak banget, saya sampai blank setelah interview itu apa aja ya yang mereka tanya. Jadi banyak banget detailsnya, termasuk hal-hal yang lumayan menurut saya private ya, kayak saya ketemu suami saya di mana dia kerja, berapa gajinya, posisinya apa, siapa nama orang tuanya, dia tinggal di mana. Banyak banget hal perintilan yang mereka tanyakan, yang sama sekali saya nggak nyangka. Tapi untungnya saya tahu ya, maksudnya karena memang kita pacaran udah lama, jadi nggak mungkin nggak tahu. Ya, jadi setelah itu mereka bilang mereka akan mengirimkan dokumen deklarasi pernikahannya ke
tempat saya menikah di Hongaria, kantor tempat saya menikah di Hongaria. Jadi kurang lebih nanti formulanya seperti ini. Ini mungkin saya cover ya. Jadi nanti ini modelnya adalah mereka akan kasih formulir seperti ini. Jadi detailnya seperti apa, lalala, dan ini ditandatangani oleh saya dan juga embassy, diplomat. Oke, jadi itu semua informasinya guys. Maaf panjang lebar banget, saya berusaha untuk memberikan informasi sedetail mungkin. Cuman kalau misalnya ada yang masih belum lengkap, kalian boleh kontak saya. Jadi saya akan share email saya di description box di video ini. Semoga informasinya bermanfaat. Jadi kalau kalian mau ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Dan mungkin bisa subscribe dan like video saya kalau memang bermanfaat. Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.